Prediksi Manchester City versus Manchester United 7 Maret 2021. Pemimpin klasemen Manchester City akan menjamu peringkat 2 Manchester United pada pekan ke-27 Premier League 2020-21, Minggu 7 Maret 2021. Derby Manchester di Etihad Stadium ini adalah kesempatan bagi City untuk melebarkan keunggulan mereka atas MU menjadi 17 poin. Di laga terakhirnya, City menang 4-1 menjamu Wolverhampton. City menang lewat brace Gabriel Jesus, 1 gol Riyad Mahrez, dan 1 gol bunuh diri pemain lawan. Dengan hasil tersebut, berarti tim besutan Josep Guardiola sukses mencatatkan 21 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Sementara itu, MU hanya mampu bermain imbang 0-0 di kandang Crystal Palace. MU pun selalu meraih hasil imbang tanpa gol dalam 3 laga terakhirnya di semua kompetisi. City saat ini memiliki 65 poin di puncak klasemen, unggul 14 poin atas MU 51 poin di peringkat 2. Jika sanggup menekuk MU di Etihad Stadium dan memperpanjang winning streak mereka menjadi 22 laga, maka City akan unggul 17 poin atas MU. Jalan City menuju tangga juara bakal semakin terbuka. MU tentu tak ingin membiarkannya, mengingat mereka belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di Premier League musim ini. MU punya kans untuk menghentikan laju kemenangan rival sekota mereka. Namun MU punya satu masalah, kiper utama MU David De Gea kabarnya bakal absen selama sebulan ke depan. Hilang saat melawan Palace, dia dikabarkan telah diberi izin untuk pulang ke Spanyol jelang kelahiran anak pertamanya. MU sedang kesulitan menjebol gawang lawan. Sementara itu, City seolah punya banyak cara untuk melakukannya. Form yang kontras ini bisa menjadi pembeda dalam bentrokan mereka. Solskjaer pastikan Dean Henderson jadi starter. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer memberikan sedikit gambaran mengenai susunan timnya jelang derby Manchester. Ia memastikan bahwa posisi penjaga gawang timnya akan ditempati oleh Dean Henderson. Solskjaer memastikan bahwa De Gea tidak bisa bermain melawan City nanti. Dia harus pulang, buka Solskjaer kepada Manchester Evening News. Solskjaer juga belum memastikan kapan De Gea kembali ke Inggris, karena ia menyebut pandemi corona membuat sang kiper harus melalui proses karantina untuk kembali ke Inggris. Ketika David sudah bisa kembali ke Inggris, kami harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi kami berharap ia bisa kembali secepat mungkin. Kami mengizinkannya pulang dan kami ingin ia sesegera mungkin kembali. Namun dia juga manusia, sehingga saya tidak tahu kapan ia akan kembali. Namun semoga saja tidak lama. Solskjaer juga menyebut bahwa ia tidak mencemaskan Dean Henderson yang akan menjadi pengganti De Gea di laga derby nanti. Ia menyebut sang kiper siap untuk memainkan laga besar. Tenang saja, dia siap untuk pertandingan ini, karena dia bermain dengan baik saat melawan Palace. Ia juga tidak sabar untuk bermain melawan City. Ia punya pengalaman menghadapi mereka di Carabao Cup, sehingga ia siap, ujarnya. Rekor mana yang bakal gugur? Man City 21 kemenangan beruntun, MU 21 laga tandang tak terkalahkan. Derby Manchester kali ini diprediksi bakal berlangsung seru. Saat ini, Man City memimpin klasemen sementara dengan 65 poin. MU mengekor dengan 51 poin. Artinya, laga ini seharusnya jadi kesempatan MU untuk memangkas poin. Meski itu bukan berarti mereka bisa menghentikan Man City jadi juara. Ole Gunnar Solskjaer pun mengakui pertandingan ini penting untuk perkembangan MU. Man City memasuki laga ini dengan rekor 21 kemenangan beruntun. Mereka belum pernah kalah sejak memasuki tahun 2021. MU di sisi lain punya rekor tandang tak terkalahkan dalam 21 pertandingan di Premier League. Laga kali ini digelar di Etihad Stadium, artinya bisa jadi salah satu rekor bakal gugur.
Saat ini mereka adalah satu-satunya tim di depan kami, jadi kami ingin memangkas poin dan mendekati mereka, kata Solskjaer di Madnet.com. Mereka tengah merangkai laju apik saat ini, performa apik, 21 kemenangan beruntun. Kami punya catatan 21 laga tandang tak terkalahkan di Liga. Jadi salah satu rekor akan terhenti, kita lihat saja yang mana, imbunya. Solskjaer pun bicara soal kemungkinan MU finish sebagai runner-up musim ini. Meski saat ini dalam jumlah poin tertinggal jauh dari Man City, finish di peringkat kedua seharusnya sudah cukup bagus untuk MU. Fokus kami hanya kepada pertandingan ini dan tidak kepada di mana posisi kami mengakhiri musim nanti. Kami hanya perlu jadi MU yang terbaik dan mencoba berkembang dari musim lalu, sambung Solskjaer. Itu artinya, posisi kami di klasemen harus lebih baik, meraih lebih banyak poin dan semoga bisa jadi penantang, mencapai final atau meraih trofi. Soal apa yang dilakukan tim-tim lain, kami tidak bisa mengontrolnya. Kami hanya perlu melihat ke diri sendiri, tutupnya. Hentikan Bruno berarti hentikan MU. Man City menang mudah. Duel Manchester City versus Manchester United akhir pekan ini seharusnya berjalan seru. Namun, jika melihat kondisi kedua tim saat ini, sepertinya pertandingan bakal berjalan berat sebelah. Seharusnya, pertemuan duo Manchester ini berjalan sengit dan sulit ditebak. Tetapi sekarang, situasinya berbeda. Man City terlalu kuat nyaris tak terkalahkan. Sedangkan MU terlalu mudah ditebak, tidak punya variasi taktik. Sebab itu, Guardiola mungkin tidak perlu menyiapkan taktik berlebihan untuk pertandingan nanti. Cukup hentikan Bruno Fernandes dan MU akan mati gaya. Pertandingan di atas disampaikan oleh analis Premier League Ben Roensen. Menurutnya, MU musim ini terlalu bergantung pada Bruno Fernandes. Akibatnya, permainan mereka begitu mudah ditebak. Mungkin ini klise, tapi saya kira Pep akan mengamati MU dan memahami bahwa jika dia bisa menghentikan Bruno Fernandes, sama seperti yang sudah dilakukan tim-tim lain, berarti dia bisa menghentikan MU, kata Ransom kepada Sky Sports. Di sudut pandang taktik, jika Anda bisa menghentikan Bruno, maka Anda akan menghentikan permainan MU, sebab mereka tidak bisa menciptakan peluang dari jalan lain. Klaim Ransom di atas dibuktikan dengan hasil imbang 0-0 beruntun MU pada 3 laga terakhir. MU memang solid tidak kebobolan, tapi ketika Bruno dikunci, mereka pun tidak bisa mencetak gol.